ada dari Bank Ganesha. Nah, Bank Ganesha ini juga kerjasama dengan beberapa pinjol, diantaranya adalah ada kami pinjamin in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ayo sekarang cek slip OJK kalian. Banyak hutang-hutang pinjol yang sudah auto lunaskan. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Buat kalian yang kebingungan nih, kalau lagi ada uang tapi bingung nih mau bayar pokoknya bagaimana. Nah, ada seorang teman membagikan pengalamannya membayar pokok langsung ke DC-nya, ya ke DC lapangan. Tapi dia bagikan trik-trik tepat seperti ini dan wajib kalian ikuti. Nah, kita bacakan pengalamannya, dia share di sini. Saya cerita didatangin FC Intern Singa, artinya langsung ya. DC langsung dari Singa ID, bukan dari pihak ketiga. Tanpa basa-basi saya ditawari bayar pokok saja. Siangnya alhamdulillah customer saya dari 2 tahun lalu transfer bayaran kerjaan. Benar-benar rezeki tak terduga. Saya chat Mbak FC supaya balik ke rumah sorenya. Kesepakatan kami, saya mau transaksi, kami harus duduk bareng. Saya memastikan kode virtual account darinya bukan penipuan. Di aplikasi tagihan berubah jadi pinjaman pokok saja dan di kode FA tertulis nama saya. Saya bayar 2 pinjaman dulu, sisanya lagi menyusul. Nah, benar sekali teman-teman ya. Cara untuk membedakan apakah dia DC dari Singa langsung atau dari pihak ketiga dari ID cardnya. Biasanya dia akan menunjukkan foto, langsung ketemu ID cardnya itu bernama Kredivo ataupun Singa ID. Kalau pihak ketiga, ID cardnya bernama pihak ketiganya, misalnya Kolmitra ataupun dan lain-lainnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang menawarkan kalian adalah DC-nya langsung dari pihak si pinjol, itu langsung kalian tembak bayar pokok saja kalau ada duitnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nah, ada yang bertanya seperti ini, Kak, kalau bayar pokoknya aja tuh FA-nya dari aplikasi atau gimana ya? Terus dijawab iya, kode FA-nya muncul di APPS sebelumnya. FC nelpon bosnya supaya dibuatkan kode FA khusus untuk kita dan harus segera kita bayar, soalnya kode FA itu ada limit waktunya. Nah, seperti ini terdapat di aplikasinya, ada warna hijau ini, lihat FA dan itu berbatas waktu, biasanya hanya 30 menit ataupun 20 menit saja. Kalau tidak dia akan berubah lagi menjadi nilai asli. Nah, kebetulan angka-angka ini adalah nilai setelah hasil nego. Gitu caranya teman-teman ya, tetap bayar lewat aplikasi sekalipun itu dapat FA yang dikirimkan oleh DC atau pinjolnya. Informasinya FA atau virtual account yang dibagikan itu keluar dari aplikasinya dan itulah yang benar. Ya, bukan yang dibagi-bagi, karena kalau yang dibagikan itu kita agak khawatir sedikit ya kan. Ini benar nggak ya atas nama kita, atau benar nggak ya hutangnya ini atas nama kita. Bagusnya seperti Bapak tadi, duduk bersama, ubah nilainya di aplikasi, kemudian bayarnya lewat aplikasi, itu yang benar. Ya, kalau masih kebingungan, ikuti langkah Bapak ini. Jadi teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, bagi yang punya nomor lama. Nah, kebetulan saya adalah pengguna nomor lama. Ini saya gunakan sudah sekitar hampir 20 tahun lebih karena saya gunakan pada saat masa saya kuliah. Sampai sekarang saya sudah berkeluarga. Nah, nomor lama saya ini wajib saya jaga hati-hati. Jangan sampai dia mati ataupun dijual nomornya ke orang lain. Karena kejadian udah banyak ini ya, sebenarnya kasus ini dari tahun lalu ya. Sekarang ini muncul lagi di mana ada seorang yang nomornya mati. Ternyata nomornya mati ini terhubung dengan segala sosial media dia, kemudian terhubung kepada akun-akun paylater dan juga pinjol-pinjolnya. Ketika mati, gak berapa lama dijual sama pihak provider dan ternyata orang baru tersebut menggunakan datanya dan dia terperangkap dengan hutang yang tidak pernah dilakukan. Nah, kita bacakan kronologinya.
guys, ada yang tahu gimana solusinya nggak? Jadi gini, tahun 2023 suami aku ada aktifin Kredivo buat beli pulsa. Habis itu nggak pernah lagi buka buat Kredivo. Terus nomor HP yang dipakai buat akun Kredivo itu udah nggak aktif lagi. Nah, entah kenapa kemarin aku iseng buka Kredivo suamiku, login pakai KTP, dan kami kaget banget ada tagihan 7 juta yang dimana waktu itu nomor HP suami aku udah nggak aktif. Gimana solusinya ini CS Kredivo? Masa ada yang ngehack akun suami aku padahal nomornya udah lama nggak aktif. Nah, ada yang berkomentar seperti ini, itu bukan dihack sih, tapi nomor mati dijual lagi sama operator dan yang beli login pakai Kredivo otomatis masuk ke akunnya kakak. Terjadilah pencairan, cuman harusnya kalau pengajuan pinjaman apa nggak pakai Face ID ya? Nggak tahu juga soalnya nggak pernah install. Nah, ada yang jawab, sekarang Kredivo itu kalau sudah punya akun nggak pakai Face ID lagi. Nah, ada yang menimpali seperti ini, bener, tapi kakak kena akibatnya. Aku beli nomor baru, install GoPay sama Gojek terhubung ke akun yang gak aku kenal. Otomatis aku logout. Shopee juga, OVO dan lain-lain, semua namanya Muhammad siapa gitu. Jadinya nomor ini nggak bisa daftar buat daftar lagi, mubazir jadinya, malah aku juga yang rugi. Nah, ini caranya bagaimana mengatasinya? Langsung hubungin CS Kredivo-nya, misalnya itu Kredivo ataupun nama pinjol apapun, sampaikan nomor saya ini mati, sudah dari tahun 2000 sekian, udah nggak pernah lagi saya gunakan, sekarang berpindah tangan ke orang lain, dan saya tidak pernah menggunakannya lagi semenjak nomor itu terjual. Sampaikan seperti itu. Kalau mau, ayo kita verifikasi wajah, ayo kita verifikasi KTP, karena sejauh ini saya tidak pernah menggunakan lagi yang namanya akun Kredivo. Harus tegas ya, jangan pernah takut. Gunakan UU ITE. Di vlog sebelumnya saya sudah pernah sampaikan kepada kalian, karena apa? Sudah jelas nomor ini sudah tidak kalian gunakan lagi semenjak tahun sekian-sekian. Jadi teman-teman ya, harus ada bukti ketika kalian komplain, karena kalau tidak dibarengi dengan bukti otomatis tagihan tersebut akan terus jatuh kepada kalian. Itu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman semuanya. Jadi saya baru mendapatkan slip OJK dari seorang teman ya. Mungkin ini agak blur, tapi saya akan bacakan buat kalian, di mana dia ada beberapa pinjol. Tapi setelah cek dari banyaknya slip OJK yang diberikan kepada saya, banyak yang sudah lunas alias dilunaskan. Kemudian lagi ada beberapa pinjol-pinjol yang nggak masuk ke dalam slip OJK, dan lagi ada beberapa pinjol yang ternyata bukan punya dia tapi tercatat. Ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, berikut beberapa slik OJK yang teman saya berikan pada saya dan keterangannya semuanya dilunaskan alias lunas. Dan mudah-mudahan ini terjadi pada kalian. Kita bacakan satu-satu. Ini ada dari Bank Permata. Nah, Bank Permata ini pinjol apa saja? Itu ada Kredivo, Julo, Amarta, dan Batumbu. Kalau kan ada pinjol di antara ini semua, salah satunya pasti ada yang menghapuskan hutang kalian, karena yang tercatat di slip OJK itu adalah banknya ataupun penyaluran dananya. Nah, lanjut lagi ada dari Bank Ganesa. Nah, Bank Ganesa ini juga kerjasama dengan beberapa pinjol, di antaranya adalah ada kami, Pinjamin, Indodana, Dana Rupiah, dan Cairin. Coba cek pinjol kalian, kalau ada salah satunya berarti ada yang dilunas. Kemudian lagi dari Commerce, itu dari SPayLater, ada beberapa yang sudah diautolunaskan. Kemudian lagi dari PT Lentera dan Nusantara, ini adalah S Pinjam, juga ada beberapa yang diautolunaskan. Dan rata-rata ini adalah hutang-hutang dari tahun-tahun lalu. Ada yang 2023, ada yang 2024. Kemudian dari PT Rezeki Bersama Teknologi, ini adalah Finplus. Nah, di Finplus ini dia mengatakan bahwa, Kak, aku nggak punya tagihan di sini. Terus saya sampaikan, Kakak kalau tidak punya tagihan, yang pertama kakak lakukan adalah chat admin dari Finplusnya. Cari di websitenya Finplus, sampaikan kenapa ada data yang masuk ke dalam slip OJK saya padahal saya tidak pernah minjam. Terus lagi yang kedua, saya sampaikan kemungkinan ini adalah kerjaan orang dalam yang mana memindahkan hutang orang lain ke tempat kakak. Tapi tunggu saja, biasanya 3 bulan ke atas hutang ini pasti akan sudah hilang. Artinya sudah tidak lagi di slip OJK kakak. Nanti kakak ceklah 3 bulan kemudian, kalau tidak ada berarti benar perkataan saya. Saya sampaikan seperti itu.
karena kebanyakan inilah yang terjadi. Kemudian dari Bank Negara Indonesia, nah ini adalah pay letter. Keterangannya di sini adalah dialihkan ataupun dijual kepada pihak lainnya karena hutangnya itu udah dari 2023 2024. Nah saya sampaikan, nah dia berkata, "Kak, kalau udah dialihkan itu gimana?" Saya sampaikan, udah, biasanya udah dilunaskan, tunggu aja beberapa bulan, nanti biasanya sudah tidak ada lagi tercatat di slip OJK kamu. Saya sampaikan seperti itu. Nah itu dia teman-teman ya, beberapa slip OJK yang sebenarnya ini banyak, tapi saya ambil kesimpulan-kesimpulan penting yang perlu kalian ketahui. Dan buat kalian semuanya, ayo cek slip OJK, manalah tahu ada hutang-hutang yang mudah di auto lunaskan. Dan dia sampaikan kepada saya, "Mbak, bagaimana dengan Finplus saya? Bagaimana dengan bantu saku saya?" Saya sampaikan di sini tidak ada tercatat, berarti hutang kamu aman. Nah itu dia teman-teman ya, ayo cek slip OJK. Caranya sudah selalu saya sampaikan, jangan ngecek lewat Skor Live, jangan ngecek lewat yang lain-lainnya, wajib lewat IDEPku ya. Mudah-mudahan ini kan udah pertengahan tahun ini ya, pertengahan tahun masanya anak masuk ke sekolah, masanya anak daftar kuliah. Pertama, pinjol itu bahkan nawarin kalian terus-terusan, nawarin kalian untuk pinjaman. Saya satu hari ini ada 30-40 orang yang nelpon untuk nawarin apa? Kartu kredit, bank digital, kemudian pinjol yang menagih bolak-balik ya. Nah jangan kalian gubris, fokus saja cek di slip OJK. Kalau tidak ada, jangan bayarkan, fokus untuk lunasi anak sekolah dulu, untuk anak kuliah dulu, untuk yang lainnya dulu. Karena apa? Patokan untuk orang yang menggunakan pinjol itu adalah slip OJK. Itu aja gitu teman-teman ya. Jadi kebetulan teman saya yang bagikan ini dia ada sedikit sakit, kita doakan sama-sama semoga dia cepat sembuh dari segala penyakitnya, segala ekonominya cepat membaik, kemudian lagi sehat kembali, dapat bekerja lagi, dan teruslah untuk menyebarkan kebaikan. Karena manalah tahu dari doa-doa orang yang entah mana dikabulkan oleh Allah, dan segala kesulitan serta penyakit kita diangkat semuanya dan sembuh total. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.